Salam sehat, selamat bertemu kembali dengan seri renungan harian KPP Distrik 29 dari Serdang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari ini, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan, dan juga atas waktu dan berkat kasih setia Tuhan kepada kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Sertai hati dan pikiran kami, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini 4 Agustus 2022 dipilih dari kitab Hesekiel pasal 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atas kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, penghukuman Tuhan atas umatnya mengajarkan dan menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat atas ciptaannya dan juga atas umat pilihannya. Firman hari ini adalah gambaran kasih dan kuasa Allah atas umatnya yang hidupnya sering mendukakan hati Tuhan. Jika ada hukuman dari Tuhan, itu harus dipahami sebagai koreksi dan tindakan kasih, di mana Allah ingin mengoreksi sikap dan tindakan dan perbuatan supaya lebih benar dan lebih baik. Dan Allah akan tetap menolong sebagaimana yang terjadi terhadap umat pilihannya. 3 tindakan Allah memulihkan umatnya disuarakan melalui ayat hari ini. Dan ini adalah bagian dari tindakan Tuhan untuk melepaskan dan memulihkan umatnya dan juga orang-orang percaya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, merubah pribadi umat pilihannya adalah tidak mudah. Merubah mental dan mindset dari budak dosa menjadi prajurit Allah membutuhkan waktu yang panjang, sebagaimana dijelaskan di Keluaran pasal 12 ayat 41. Tuhan pasti punya maksud atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan juga umat pilihannya, karena Ia mendidik yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk itu tinggalkanlah kehidupan lama, tetap di dalam firman dan kehendaknya, karena di sana terletak kekuatan. Memang beda antara kata kapok dan bertobat. Bila kapok, besok bisa diulang kembali. Tetapi bila bertobat, tidak akan diulang kembali. Proses Tuhan atas hidup manusia membutuhkan waktu yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kita harus meminta hati dan roh yang baru supaya kita dapat tinggal tetap dan melakukan kebenaran firman-Nya. Kita hanya dimampukan untuk memiliki kehidupan yang taat kepadanya apabila mendapat hati dan roh yang baru. Tanpa dasar roh dan hati yang baru, kita hanya bisa melakukan rutinitas saja. Mulai hari ini, mari tetapkan hati untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Yeskiel pasal 36 ayat 28 menjelaskan, hati dan roh yang baru memampukan setiap kita untuk bergaul karib dengannya. Setia pada permasalahan, mata kita tetap tertuju padanya. Permasalahan pasti ada,
tetapi kita bersegera untuk kembali kepadanya. Masalah yang kita hadapi tidaklah sebesar salib Tuhan Yesus yang pernah hadapi. Yeskel pasal 36 ayat 29 ini menjelaskan hati dan roh yang baru akan menjauhkan kita dari hal-hal najis. Karena Tuhan kudus, maka Ia juga akan memampukan setiap kita yang memiliki hati dan roh yang baru untuk memiliki hidup yang kudus. Kita juga dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki perkataan dan kehidupan yang memuliakan namanya. Hati dan roh yang baru akan memulihkan kehidupan kita. Di mata Allah, bangsa Israel pada masa Yehezkel memiliki hati yang keras, penuh dosa dan kejahatan. Mereka meninggalkan satu-satunya Allah yang hidup dan berpaling kepada ilah yang mati. Mereka mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri. Akibatnya Allah menghukum mereka, membiarkan penguasa Babel menawan mereka. Israel dibuang dari negerinya dan mengalami sengsara di negeri asing. Namun Allah tetap mengasihi mereka. Dia mengutus Nabi Yehezkel untuk memberitakan pengharapan. Setelah masa penghukuman, Allah akan melepaskan mereka, membawa mereka kembali ke negeri asal. Bahkan Allah akan memperbaharui hati umatnya, membuang hati yang keras dan menggantikannya dengan hati yang lembut, yang patuh pada Allah. Allah melakukannya dalam anugerahnya hanya karena dirinya sendiri. Karena hanya Dialah yang berkuasa menggantikan hati kita, sehingga kita mampu menjalani hidup yang memuliakan namanya. Marilah menyerahkan hati kita padanya agar diperbaharui sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan yang mampu menaati Allah berasal dari hati yang sudah diperbaharui olehnya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah kami yang maha kasih dan penyayang, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Tuhan mengajar kami supaya menjadi orang-orang benar dan selalu mengandalkan anugerah dan kasih setia yang daripada-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.